Baik, Pak Ismet Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir pagi ini sehat semua ya? Oke, silakan. Mbak Lendra bantu teman-temannya untuk berdoa. Silakan yang lain di mute dulu. Silakan Mbak Lendra pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bisa ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Lendra. Pak Ismet ulangi lagi share screen-nya. Ya. Silakan di unmute dulu. Oke, Pak Ismet mau mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan gambar tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, kemarin Pak Ismet sudah dijelaskan makna dari Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang ada atau semboyan yang ada di pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Nah, tentunya kalian ingat ya arti makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang ingat? Saya, Pak. Oke, silakan Aisyah hafal. Beda-beda tetapi tetap bersatu jua. Iya, berbeda-beda tetapi tetap bersatu juga ya. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini makna dari semboyan itu tadi digambarkan atau dicontohkan dengan pakaian adat ya. Ini bermacam-macam pakaian adat dari Sabang sampai Merauke atau ada beberapa saja yang ditampilkan di sini. Kalau pakaian adat Lampung kan dengan ciri khasnya siger ya. Nah, ini pakaian adat dari daerah lain. Nah, di burung Garuda itu di dadanya ada perisai ya yang menggambarkan 5 lambang Pancasila. Nah, Pak Asman mau tanya, sila pertama lambangnya apa sih sila pertama? Ada yang masih ingat? Bintang. Bintang. Oke. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila kedua lambangnya apa? Rantai. Rantai. Sila kedua rantai. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan Kemanusiaan beradab. yang adil dan beradab. Sila ketiga lambangnya? Pohon beringin. Pohon beringin. Arti bunyinya? Bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, sila keempat? Banteng. Kepala Lambangnya banteng. banteng. Bunyinya sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh suara Perwakilan perwakilan. Sila kelima, sila terakhir lambangnya apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi bunyi dan lambang Pancasila. Panca itu kan 5 ya. Oke, sepertinya sudah paham lambang dan makna dari bunyi sila. Kalian nanti mungkin soal-soal di semester itu bukan hanya bunyinya saja atau lambangnya saja, tetapi makna. Ya, makna dari
setiap butir sila Pancasila. Kita akan lanjut ke alat komunikasi. Kemarin sudah literasinya sudah menulis ya. Menulis alat komunikasi masa kini. Ada yang bisa menyebutkan alat komunikasi masa kini? Satu saja. Contohnya apa? Handphone. Handphone. Ada lagi? Handphone ya. Atau disingkat dengan HP. Ada lagi? Selain handphone apa? Yang tahu cuma handphone nih. Ada lagi alatnya? Handphone ada banyak tuh. Ada tablet ya. Tablet. Lalu ada komputer. Kalau komputer yang kecil biasanya namanya apa? Komputer yang dijinjing yang bisa dibawa kemana-mana. Namanya apa? Ayo. Ada yang tahu komputer yang bisa dibawa kemana-mana? Yang bisa dilipat? Notebook. Iya, nah kata Balendra notebook. Notebook atau laptop ya. Ini alat komunikasi bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan syarat ya, dengan syarat dia terhubung dengan jaringan internet ya, atau bisa jaringan 2G, 3G atau 3G, bisa terakhir ini kita menggunakan jaringan 4G ya. Syaratnya itu bisa terhubung atau terhubungnya ke WiFi ya, WiFi yang biasa kita gunakan. Itu bisa kita gunakan untuk komunikasi. Ketika tidak ada jaringan itu tidak bisa digunakan ya, karena tidak bisa terhubung ke satelit atau ke BTS tower. Itu contoh-contoh. Nah, Pak Isan mau menunjukkan di sini ada contoh alat transportasi. Sekilas saja. Kalau diminta memahami, kalian pasti paham. Ya. Ini adalah alat transportasi dulu dan sekarang. Ya, zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, ini terdapat beberapa perbedaan. Yang jelas, kalau zaman sekarang alat transportasinya lebih canggih. Ya, lebih canggih, bisa memuat orang lebih banyak, lalu bisa lebih cepat, ya, lalu bisa lebih irit bahan bakar. Apalagi sekarang ini mobil saja sudah menggunakan teknologi listrik ya, tidak lagi menggunakan bahan bakar, juga bisa lebih hemat. Nah, ini ada zaman dulu ada sepeda ya, sepeda sudah digunakan zaman dulu, walaupun rodanya mungkin tidak dari ban tetapi dari kayu. Lalu ada mobil, ini mobil zaman dulu ya, hanya bisa dinaiki oleh 2 atau 3 orang. Sekarang mobil bus itu bisa dinaiki oleh puluhan orang. Lalu ini ada kereta ya, lokomotif kalau zaman dulu. Kalau dibandingkan dengan sebelahnya, ini kereta cepat atau kereta listrik bisa lebih memuat lebih banyak dan lebih cepat. Lalu ada pesawat, ini pesawat jadul ini, yang hanya bisa dikendarai 1-2 orang. Ya, jarak yang ditempuh pun tidak panjang. Nah, kalau dibandingkan dengan pesawat modern sekarang, ini seperti ini. Lalu ini ada perahu, ya, yang digerakkan oleh sampan, ya, oleh dayung, ya, yang kita gerakan menggunakan tangan. Ini akan lebih lama sampainya, dan penumpangnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan kapal ini, kapal feri. Siapa yang pernah naik kapal feri? Aku, Pak. Oke, kalau kita nyebrang ya ke Jakarta ya, atau ke pulau-pulau yang terpisah dari Sumatera,
ya, itu kita menggunakan kapal feri ya. Kapal feri bisa ngangkut ratusan kendaraan, bisa ngangkut ribuan orang ya. Tentunya lebih banyak. Nah, ini ada sepeda. Dibandingkan oleh sepeda zaman dulu, sepeda zaman sekarang lebih modern. Apalagi sekarang ini lagi musim tuh naik sepeda ya, olahraga menggunakan sepeda. Sepedanya lebih enak digunakan, bahkan sekarang ada yang menggunakan teknologi listrik juga ya. Digoesnya tidak begitu berat, jadi bisa digunakan dengan efisien. Nah, itu untuk alat transportasi. Nah, Pak Ismail akan mengingatkan kembali kemarin itu kita belajar tentang keliling. Iya. Di sebelah ini apa? Di bentar-bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada iklan lewat. Nah, ini kita kemarin cari keliling. Ya, perlu dipahami ini keliling bangun datar. Nah, kalau seperti ini enak mencarinya. Kenapa? Karena ini bentuknya persegi, setiap sisinya sama panjangnya. Ya, setiap sisinya sama panjangnya. Nah, kalau yang seperti ini kemarin persegi panjang, berbeda panjang dan lebarnya. Ini juga segi 5, tapi ini segi 5 sama saja ya panjangnya. Tinggal kita lihat sisinya ada berapa. Tentunya kalau segi 5 ya ada 5, tinggal ditambahkan saja ya. Kalau sisinya ada 5 itu berarti 5 dikali 7. Ya, kalau mau ditambahkan ya 7-nya 5 kali, 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Nah, sekarang kalian siapkan alat tulisnya. Pak Esmet mau tebak-tebakan dulu. Siapkan alat tulisnya ya. Pak Esmet akan tebak-tebakan dulu. Pak Esmet akan berganti ke program Paint. Siapa yang bisa berhitung ya, berhitung lalu menebak isinya, langsung dibuka mikrofonnya ya. Oke. Saya ulangi dulu. Belum. Nah, ini adalah persegi panjang. Nah, Pak Esmet tulis ini. Panjangnya 18 cm. Ya. Lebarnya 7 cm. Berapa kelilingnya? Ayo. Cari. Terlihat ya. Panjang 18, lebarnya 7. Siapa yang bisa cepat-cepatan? Cepat-cepatan dan benar. Yang sudah bisa menjawab, silahkan di-unmute. Berapa kelilingnya? Mbak Lendra mau jawab? 50. 50.
Yang lain setuju dengan Balendra? Gibran? Fungsi 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 7,18. Terus lebarnya 7. Oke. 25 kali 2. Tadi Balendra menjawabnya 50. Yang lain? Ada yang beda? Atau sama? Oke, cara mencarinya ya kita lihat sisi yang sama dulu supaya kalian tidak bingung. Cari sisi yang sama ya. Satu sisi 18 cm yang sisi atas, yang jelas sisi bawahnya juga sama-sama 18. Nah, lalu lebarnya yang sebelah kiri 7 cm, yang sebelah kanan pasti 7 cm. Ini namanya persegi panjang. Untuk menentukan kelilingnya, kita tambahkan saja. Bisa menggunakan cara misalnya 18-nya dikali 2. Lalu ditambah 7 dikali 2. Atau kalau mau ditambah setiap sisi, boleh juga. Misalnya ini kan, saya besarkan dulu. 18 ditambah 7, sentimeternya lupa. Tambah 7, ya kita muternya ke sebelah kanan, tambah 18, tambah lagi 7. Nah, dengan kalau tadi kata Balendra 50. Apakah benar? Kita bisa buktikan. Kalau bingung, disusun ke bawah. Ya, disusun ke bawah. Masing-masing disusun ke bawah. Tapi kalau kalian sudah bisa berpikir dengan cepat, silahkan saja. Misalnya langsung 18 kali 2. 18 kali 2, 36. Misalnya 36. Lalu 7 dikali 2 berapa? 14. Tambahkan 6 tambah 4, 10, nyimpan 1. 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Atau mau 18 ditambah 7, tambahkan ya. Misalnya 8 tambah 7 ini 15. Satunya taruh di atas. Ya, turun 2. Tambah lagi, tambah 18. Ya, 5 tambah 8, 13. Satunya nyimpan, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Nah, terakhir tambah lagi ke 7. Ya. 7 tambah 3, 10. Ya, nyimpan 1. 4 tambah 1, dapatnya juga sama, 50. Jadi benar ya, yang dikatakan Balendra tadi, 50 cm. Lagi. Ya. Ini yang lebih gampang ya. Ini persegi. Ya. Lebar salah satu sisinya 20 cm. Berapa kelilingnya? Ayo. Kalau persegi yang jelas sama berarti kan? Coba, siapa yang lebih cepat? Ini 21 cm ya.
Yang bisa jawab langsung. Mau caranya ditambah, boleh. Mau dikali banyaknya sisi, boleh. 84, Pak. 84, kata Gibran. Yang lain? Ada yang beda? Gibran dikali atau ditambah, Gibran? Tambah. Ditambah, oke. Berarti Gibran tadi 21 cm tambah 21 cm tambah 1 cm tambah lagi 21 cm nya ada 4 ya. Jawaban sementara dari Gibran adalah 84. Yang beda? Nah, atau dia bisa dikalikan dengan banyaknya sisi, ya, banyaknya sisi dikalikan panjang atau lebar salah satu sisi. Karena kalau persegi kan panjang dan lebarnya sama. Ya, bisa menggunakan 4 dikali 21 cm. Dapatnya juga sama. 84 ya. Ini Pak Ismet nulisnya pakai mouse, jadinya agak miring-miring ya. Dapatnya 84. Oke, ada pertanyaan mencari keliling? Bisa ya? Mencari keliling seperti ini bisa ya. Pak Ismet harapkan bisa semua ini. Ini materi matematik terakhir di tema 7. Nah, Pak Ismet mau tunjukkan biasanya soal atau latihan itu tidak hanya bentuknya langsung soal. Ya. Nah, terbaca? Ya. Terbaca ya? Ini ya. Nah, ada juga soal yang bentuknya itu cerita. Nih, contohnya seperti ini. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepis televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Nah, panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Nah, kalian juga bisa misalnya kalau masih ragu, bisa juga digambarkan. Ya, digambarkan seperti yang Pak Esmet ajarkan tadi. Kalau dia ragu, tetapi kalau kalian langsung, oh ini gampang ini, ya berarti panjangnya 25 cm, panjang yang sejajar tuh ada 2, berarti 25 kali 2. Ya dapatnya berapa? Kalau lebarnya berarti lebar sebelah sisi sebelah kiri 20 cm, berarti sisi sebelah kanan sama juga 20 cm, berarti 20 cm kali 2. Nah, ada yang tahu jawaban soal ini? Ayo. 2 menit. Kalau yang hafal perkalian langsung ini. Yuk. Siapa yang bisa menjawab? 90, Pak. 90. Yang lain? Oke, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan apa benar isinya yang dikalikan
Katakan Gibran tadi 90. Oke, kita ibaratkan tadi adalah pesawat ya. Oh, bukan. TV, layar TV yang ada di pesawat ya. Nah, ini sekarang anggap saja ini adalah televisi yang ada di pesawat. Nah, panjangnya tadi adalah 25. Lebarnya 20 cm. Nah, yang jelas ketika satu sisi panjang 25, bawahnya juga sama 25. Sisi sebelah kanan 20, sisi sebelah kiri sama juga 20 cm. Nah, kalau mau dicari ditambahkan itu bisa kita gunakan yang tadi. Ya. 25 tambah 20 tambah 25 tambah 20. Itu kalau kita ingin menambahkan. Dapatnya tadi berapa? Berapa Gibran? 90. Iya, 90 cm. Nah, benar ya, dapatnya 90 cm. Nah, ini ya, kalau kita sudah bisa perkalian, kita langsung saja cepat menghitungnya. Misalnya 25 satu sisi 25, kalau persegi panjang, sisi yang sejajar ada 2, berarti 25 kali 2 dapatnya 25 kali 2 berapa? Ayo. 25 kali 2. Belajar lagi nih perkalian. Ya, 50. 25 kali 2, 5 kali 2 10, 2 taruh 1, 2 kali 5, 2 kali 2 4 tambah 1 50. Nah, langsung lagi dapat 20 kali 2. Berapa 20 kali 2? Berapa? 40. 40. Berarti 50 ditambah 40. Dapatnya 90 juga sama ya. Itu cara mencari keliling ya, baik itu soal yang langsung ada gambarnya atau soal yang berupa cerita. Nah, soal yang berupa cerita. Itu untuk latihan minggu ini itu mengenai keliling-keliling bangun, baik itu persegi atau persegi panjang. Bahkan nanti ada soal yang bentuknya seginya banyak. Kalau kemarin kita belajar segi 5. Ada contohnya bisa jadi segi 6, segi 7. Seperti ini. Ya. Kita lihat saja sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sisinya ada 8, berarti 8 kali 4. Ya, langsung saya menjawab karena panjang satu sisinya itu sama, antar sisinya itu sama. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang keliling? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti soal latihannya Mbak Ismet share di Google Classroom ya. Oke, silakan Mbak Lendra pimpin teman-temannya untuk berdoa menutup pembelajaran hari ini. Silakan.
Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Silahkan nanti kalau belum jelas, silahkan diputar lagi video pembelajaran kita pagi hari ini. Pak Ismet akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live dari pembelajaran hari ini. Tugasnya di Google Classroom ya nanti.